Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada berita lagi menarik tentang Timnas Indonesia hari ini, tentang semua kejadian yang ada di dalamnya. Dan semoga informasi yang akan saya berikan ini bisa memberikan manfaat dan informasi terbaru buat kalian semua pecinta sepak bola tanah air. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru yang diupdate di channel ini. So, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Udah mulai nih, baru aja aku mau mulai ya. Satu lagi spesies langka sejenis towel timbul ke permukaan. Gara-gara pernyataan yang mengatakan Coach Fahri lebih baik dari STY. Aduh. Langsung diulti sama netizen, spesies langka lagi. Anton Sanjoyo ya. Aduh. Di negara asalnya, dia ceritakan kebaikan masyarakat Indonesia. Kalian tahu nggak? Sinteyong baru-baru ini belak-belakan menceritakan bagaimana perbedaan dia diperlakukan antara di Indonesia dan di Korea. Dan gilanya itu ia katakan langsung kepada media Korea. STY mengatakan, sebenarnya akhir-akhir ini saya banyak menangis di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya setelah saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan mulai datang ke Indonesia bahwa saya perlu berbuat lebih baik untuk Indonesia di masa depan dan akan bekerja keras. Tutup Sinteyong. Nah, kita mau kenalin kamu nih, satu platform baru buat kamu. Kerjain Rafael lagi ini. Kiss. Gewoon zo YouTube, je moet YouTube blijven kijken. Itu Rafael yang video ini, story dari Rafael ya. Dan mereka mau ikutin apa? Beyond Combat ya, Showbiz. Showbiz 3. Ini Rafael suka ngerjain abang-abangnya, nanti dibalas baru nangis kalau Rafael. Aduh, strike. Ada dua negara di Asia yang lagi dapat sorotan. Okay. Pertama Uzbekistan sama Indonesia. Uzbekistan ini jadi sorotan karena mereka juga achieving banyak lah dan juga berkembang. Kalau di Uzbekistan itu memang mereka bikin ekosistem yang bagus lah. Ada tim, mungkin teman-teman yang nonton juga tahu, Patakor Tashkent. Mereka terlalu superior lah. Akhirnya dibikin semacam kayak invisible hand. Jadi intinya si Patakor ini tidak bisa diperkuat sama semua pemain timnas. Akhirnya mereka bikin sistem. Sebenarnya sistem ini udah pernah juga dipakai di beberapa negara lain. Jadi ada satu tim, Nefti kalau nggak salah namanya. Ini tuh diisi sama pemain U23. Nah, si pemain U23 itu main di sistem. Sebenarnya kan sistem ini udah pernah di Malaysia juga ada Harimau Muda kan. Iya, betul. Terus Lions di juga Singapura. Indonesia juga pernah lah pakai Persiba Bantul. Sebenarnya Persiba Bantul. Mungkin lama buat di region ASEAN, tapi mungkin baru buat Uzbekistan dan works ternyata. Ketika pemain timnas ngumpul di Patakor, akhirnya tim-tim lain jadi cupu dan juga jadi gak menyebar merata lah. Dengan adanya si tim pemain muda ini, pemain muda jadi dapat waktu. Jadi intinya kalau Uzbekistan itu udah dapat, hipotesisnya adalah kalau mereka bikin sistem yang bagus, akhirnya timnya bagus. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Indonesia. Apakah memang Indonesia ini karena memang kita punya sistem yang bagus atau terpaku sama ya STY doing miracle works aja di sini gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan dari antara Uzbekistan sama Indonesia gitu, bedanya di mana? Apakah kalian tahu jika ada pemain bola yang tidak memiliki sama sekali darah orang Indonesia, namun bisa dinaturalisasi dan bahkan dia disebut pemain keturunan Indonesia? Bagaimana bisa? Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar Oratnaun adalah contoh pemain keturunan dan sudah dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari sang kakek atau neneknya. Namun tidak untuk Martin Paes. Kiper yang bermain untuk Dallas FC Amerika Serikat ini tidak memiliki darah keturunan Indonesia sama sekali. Walaupun tidak memiliki darah Indonesia sama sekali alias bule totok, Martin Paes bisa disebut pemain keturunan karena sang nenek lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 Maret 1940. Oleh karena itu, nenek Paes disebut warga Indonesia karena lahir di Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda. Blighters atau para penetap adalah orang asli Eropa yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda dan bahkan sampai beberapa generasi. Walaupun mereka sudah menetap lama di Hindia Belanda, mereka tidak melakukan perkawinan campuran dengan penduduk pribumi, sehingga keturunan yang dihasilkan masih Eropa totok.
Mungkin penyebutan kalau Martin Paes berdarah Indonesia kurang tepat, namun dia memiliki darah Indonesia karena sang nenek lahir di Indonesia. Dan naturalisasi kiper Greta ini sah tanpa masalah dan memenuhi standar FIFA. Kita harus respect kepada seluruh pemain keturunan karena mereka rela melepas status kewarganegaraannya sebelumnya dan berniat membela sang merah putih demi memajukan sepak bola Indonesia. Sometimes I read stuff and people say, oh, I'm different than the other guys, but I don't feel like I'm different because what I say, I got raised with the values of this culture as well. I raised with the same food since I'm a kid. I eat the same food. My family still lives here in Semarang as well. So the only thing is I don't speak the language, which I'm learning now. But people mistake, I think, that they think I'm just a foreigner. Yeah. But I'm not a foreigner. Bule. Yeah. You are Patinama. I'm Patinama. I'm Indonesian, you know. Yeah. I'm not. Ini kalian terbang langsung hantam mukanya. Ini kita harus keras, tunjukkan keberanian, tunjukkan kekerasan. Maksudnya kekerasan dalam hari ya seperti itulah watak yang harus diberikan. Kalian ingat ya, main Itali Gattuso ya, tanpa kenal ampun. Mereka melihat Gattuso itu seperti kalau Gattuso udah mendekat, itu mereka pada takut dan langsung ciut mentalnya. Indonesia harus mempunyai karakter pemain seperti itu agar supaya mental lawan mereka udah takut, teman-teman ya. Keras mainnya. Ini dikatakan Justin Hubner ini adalah preman imut. Preman imut Indonesia di lapangan. Kalau saya melihat cara J.Itzes main, saya teringat kepada Alessandro Nesta. Ini adalah pemain legendaris dari tim nasional Italia. Luar biasa pemain ini. Pada saat dia membela Lazio dan juga Milan. Dia pernah membela AC Milan. Luar biasa karena Nesta pun pemain yang tenang di lini pertahanan, bisa mengorganisir permainan dan juga sering memberikan instruksi kepada rekan-rekan yang lain di atas lapangan. Ini mirip banget. Jadi ketenangan itu merupakan hal yang penting bagi seorang center back. Untuk apa? Supaya dia tidak banyak melakukan kesalahan atau tidak panik ketika ada serangan dari para pemain tim lawan. Maka itu di Venezia pun musim ini J.Itzes mencatat 30 kali penampilan. Dan dia hanya absen pada saat memang dia tidak fit. Plus dia juga bisa memberikan beberapa kali assist. Artinya kan pemain ini juga punya visi. Nah, pemain-pemain seperti inilah yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia. Dan saya pikir seiring berjalannya waktu, nanti pada saat pemain ini mulai tampil di Serie A, tentu dia akan mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga. Sehingga nanti itu juga yang bisa akan dia kontribusikan pada saat dia membela tim nasional Indonesia. Jadi dalam konteks ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bang Jai yang berhasil membawa timnya promosi ke Serie A, walaupun ya belum tentu juga dia dengar pesan ini ya. Tapi dari lubuk hati saya sangat senang dengan performa dari J.Itzes. Saya sempat nonton juga cuplikan dari pertandingan playoff ini ya, yang terakhir ini yang mereka main lawan Cremonese, yang mereka menang dengan skor 1-0. Bagus sekali performanya. Ya, kita bisa nonton pertandingan ini di YouTube. Kalian waktu di DPI gue bilang bahwa kalau kita masuk 4 besar PSSI harus bikin patung buat Sintayong. Itu bukan bercanda, karena gue tahu bahwa Hussein di Korea di kota Gwangju punya patung di depan stadion namanya Stadion Hussein. Itu berkat prestasi dia dengan mungkin lebih tepatnya monumen ya teman-teman ya. Korea yang masuk 4 besar di Piala Dunia. Nah, kalau patung lebih ke kayak mau disembah gitu kayak apa? Ketahuan kalau di perempat final itu ada unsur suap, wasitnya monumen mungkin. Ngaku, tapi it's okay. Nah, kalau kita bicara Hussein, timnas Korea itu udah jadi, ibarat tinggal dipoles. Nah, kalau kita kan mulainya dari minus. Jadi prestasi Sintayong untuk gue mungkin lebih besar daripada prestasi Sintayong di timnas Korea, karena sudah ketahuan nggak ada Hussein pun Korea selalu ikut Piala Dunia. Makanya beda dengan kita. Jadi ide ini bukan ide yang gila juga untuk membuat patung buat Sintayong taruh di depan stadion. Mungkin nggak usah GBK, Stadion Madia lah, di manalah, CIS lah, terserah. Have you ever played for the young team in the Netherlands? Yes. Under 15, 16, 17? I played every team. Every team? Yeah. Until under 21, 19? I won with the under 17. Yeah. I won 2 times the European Championship. Oh, oke. Ini orang nggak tahu ya. Juara Eropa under 17 dengan timnas Belanda. Then I've also played the World Cup under 17. Oke. Ikut Piala Dunia U17.
And then I played till the under 21. Under 21. Yeah. Have you ever played for? Itu yang mau dikatakan Tahir M. Tahir punya kualitas 11-12 dengan mereka. Jadinya lucu kan teman-teman, jika kita mengetahui fakta ini. Ya sebenarnya itu harus sadar diri lah. Kalian lihat ini juara Eropa U17. Bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Aduh, malah dikatain punya kualitas 11-12 katanya. Dengan pemain kita, timnas kita ya. Oke ya, saya berharap informasi soal pembeda-bedakan pemain naturalisasi, pemain lokal hari ini gak usah aja lah. Karena mereka sama-sama sudah menjadi pemain lokal. Mereka sama-sama sudah menjadi warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama, yang memiliki yang mereka bisa mengklaim undang-undang yang sama dengan kita karena mereka sudah menjadi warga Indonesia, teman-teman. Jadi nggak usah membeda-bedakan. Selama mereka membawa harum nama Garuda Indonesia, maka mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati untuk cinta tanah air. Dan kita harus menghargai itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky mau pamit. See you in the next video guys and God bless. Bye guys.